Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to subtitling and interpreting class with me. So today we are going to talk about how to make subtitles by using a video editor. In this case we are going to use Filmora. Nah, jika kalian sudah punya Filmora di komputer kalian atau di laptop kalian tinggal buka saja. And then next we can simply go to new project. Jadi kita gunakan new project saja. Kita klik. Nah, karena kita menggunakan new project di sini, maka kita perlu memasukkan dulu file video yang perlu kita buat subtitlesnya. Nah, kita cari dulu filenya, and for today we are going to use the clip that we have we have discussed previously, ya. Jadi kita menggunakan trailer dari film Tampan Taylor. Oke. Setelah kita masukkan, kita tinggal pindahkan saja file tersebut ke bar editing yang ada di Filmora. Nah, ketika tampilannya sudah seperti ini, maka kita sudah bisa mulai membuat subtitlenya. Di sini we can choose title, and then over there we have several options, and we can go to subtitles. Kita klik saja, dan di sana ada 15 types of subtitles that we can choose depending on which one that we think fits our needs, ya. Jadi silakan dipilih saja, dan untuk contoh pada hari ini saya akan mencoba subtitle yang oke, saya coba pilih yang ini, yang berwarna kuning nanti. Nah, sayangnya di sini setelah saya klik, posisinya ada di belakang video, sehingga perlu saya pindahkan dulu ke bagian bar yang baru, dan saya gunakan bar yang ada di atasnya. Sekarang kita bisa mulai untuk membuat subtitlenya. Kita dengarkan dulu. Orang bilang videonya seperti biasa. Kejutan. Kadang kita di atas. Nah, proses ini bisa kita gunakan untuk menentukan waktu in and out dari subtitle tersebut. Orang bilang hidup itu selalu penuh dengan kejutan. Di sini saya berhenti pada kata kejutan. Oke. Nah, karena subtitle yang saya pilih ternyata memiliki 2 baris, ya, seperti yang bisa kalian lihat, maka kita tinggal pilih saja yang mana yang ingin kita pakai. Saya di sini akan memakai yang sebelah atas, sehingga yang bawah nanti akan dihapus. Nah, kita tinggal ketik saja subtitles dari dialog yang baru saja kita dengarkan, ya, seperti yang bisa kalian lihat di text box di sana. Saya bisa ketik subtitlenya. Kemudian untuk yang di baris kedua saya tinggal hapus saja karena tidak diperlukan. Kita bisa coba apakah subtitlenya sudah sesuai. Orang bilang hidup itu selalu penuh dengan kejutan. Ini artinya kita bisa membuat subtitle yang berikutnya. So we can go to the next subtitles. Kita coba untuk membuat subtitle dengan jenis yang sama masih. Orang bilang hidup itu selalu penuh dengan kejutan. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Di sini saya akan berhenti pada kata kadang kita di bawah, dan karena subtitle yang ada yang sesuai dengan dialog ini terdiri dari 2 kalimat, maka akan saya gunakan 2 baris sekaligus di sana, sehingga tidak ada baris yang dihapus. So both lines there will be used. Kita tinggal sesuaikan saja posisinya, bisa disesuaikan seperti itu, kemudian kita bisa ketik subtitlesnya. Sometimes we are on top, sometimes we fall down. Kita bisa coba untuk memutar kembali videonya untuk memastikan bahwa subtitle barusan sesuai.
Orang bilang hidup itu selalu penuh dengan kejutan. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Oke, setelah proses Tapi tadi selesai, maka kita bisa membuat subtitle yang lain sampai dengan semua subtitle yang ada pada klip tersebut selesai. Oke, Tapi tidak buatku. di sini subtitle yang saya punya sangat pendek. Nah, selain menggeser ya waktu in outnya, kita juga bisa potong saja ya. Seperti yang kalian bisa lihat barusan, saya potong dan saya sesuaikan waktu outnya saja seperti itu. Nah, di sini seperti yang sebelumnya, saya menghilangkan bagian bawahnya, saya hapus saja karena tidak diperlukan, dan saya hanya menggunakan baris yang di atas. Kata-katanya cukup pendek. Okay, we write down the subtitle there. Oke, kita coba lagi, kita lihat subtitlenya. Orang bilang hidup itu selalu penuh dengan kejutan. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Tapi tidak buatku. Setiap hari bagiku selalu sama, tanpa kejutan. Oke, jadi untuk tayangan ini nanti kita berhenti pada bagian sebelum tokoh topan melompat ya, tanpa kejutan, kata-katanya seperti itu. Jadi tinggal 2 subtitle lagi yang akan kita buat. So we go to the next subtitle here. Setiap hari bagiku selalu sama. That's what the actor here say. Nah, di sini kalian juga bisa memperlebar tampilan di barnya untuk mempermudah editingnya. Oke, seperti yang sebelumnya, kita bisa buang saja bagian bawah. Nah, dalam hal ini kalian bisa menggunakan text box yang ada di bagian tengah itu, seperti yang bisa kalian lihat. Kalian juga bisa membuat subtitlenya dengan memanfaatkan text box yang ada di tayangan videonya di sebelah kanan atas di bagian bawah video itu. Jadi bisa dua-duanya, tinggal dipilih saja yang mana yang enak. Bagiku selalu sama. Oke. Tanpa kejutan. Tanpa kejutan. Oke, di sini saya sesuaikan, kemudian saya buat subtitlenya bagian bawah seperti yang sebelumnya saya hilangkan. Kita hanya menggunakan yang bagian atas saja. Nah, ini adalah bagian terakhir. Anggap saja setelah ini kita selesai membuat subtitle dari keseluruhan klip ini. Kita skip saja. Dan kita nanti akan masuk ke bagaimana membuat subtitle itu dalam tanda kutip menyatu dengan videonya. Oke, kita cek lagi. Orang bilang hidup itu selalu penuh dengan kejutan. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Tapi tidak buatku. Setiap hari bagiku selalu sama, tanpa kejutan. Nah, di sini anggap saja saya sudah selesai membuat seluruh subtitle untuk keseluruhan klipnya. Nah, seperti yang kalian lihat, sebenarnya kita juga bisa mengedit posisi in dan outnya dengan cara seperti yang bisa kalian lihat. Kita geser-geser saja. Kemudian setelah itu bisa kita cek sekali lagi sebelum kita melakukan proses rendering terhadap video ini, so that the subtitles will be attached to the audio visual clip di sana. Oke, anggap saja semuanya sudah selesai seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kita tinggal mengekspor saja. So we click export there to save the file. Nah, di sini kita bisa memberi nama apapun ya, sesuai dengan keinginan kalian saja.
Kemudian di situ juga ada beberapa pengaturan, misalnya tujuan dari where you want to save the file, and then on the left side there are some types of file that you can choose. Nah, ini adalah proses renderingnya, bisa jadi cukup lama tergantung dari panjang pendeknya video yang kalian punya ya. Dan kemudian setelah selesai nanti kita bisa cek dengan cara memutar video yang ada. Ini sudah selesai, we try to find the target. Oke, kita cari filenya. Nah, di sini kita coba untuk memutar video tadi, apakah subtitlenya sudah masuk. Kita menggunakan Windows Media Player Classic di sini. Kita coba. Oke, seperti yang bisa kalian lihat, subtitlenya sudah ada di sana. Jadi subtitle yang kita punya di sini bukan subtitle yang berbentuk file terpisah. Jadi subtitle kita sudah ada di dalam videonya, bukan dalam bentuk file terpisah. Kita coba dengan player yang lain, apakah masuk? Oke, sama, subtitlenya sudah juga ada di sana ya. Kadang kita di atas, artinya kalau kita memutar video ini, kalian tidak perlu mencari subtitle lain karena subtitlenya sudah ada di dalam videonya tanpa kejutan. Maaf ya Mas Topang, kasihan dong pegawai. Di sini prosesnya anggap saja sudah selesai, namun mungkin kita masih perlu melakukan editing lagi, sehingga dalam hal ini sebelum kita menutup tool Filmora kita, maka kita simpan dulu proyek ini ya dengan cara klik yes ketika dialog box ada muncul seperti ini. Kita klik yes saja sehingga nanti kita bisa membuka kembali project yang sama ketika misalnya kita ingin melakukan perubahan atau mengedit, melakukan perbaikan dan sebagainya. Kita gunakan saja nama file sesuai dengan keinginan kita, kemudian baru kita bisa save, kemudian kita bisa keluar. Nah, seperti itu. See you.